Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa kembali di video pembelajaran biologi. Masih dalam bab sistem pencernaan. Di video sebelumnya, kita telah belajar tentang zat-zat makanan dan organ-organ penyusun sistem pencernaan. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Perhatikan video simulasi proses pencernaan pada manusia secara umum berikut ini. Pada saat kita makan, makanan masuk melalui mulut. Di dalam mulut, makanan mulai dicerna. Makanan yang sudah dicerna kemudian ditelan dan masuk ke dalam lambung melalui kerongkongan. Di dalam lambung, makanan dicerna kembali, kemudian menuju usus halus. Di dalam usus halus masih terjadi pencernaan kimiawi. Di sini juga terjadi penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna. Sisa-sisa hasil pencernaan menuju usus besar. Di sana terjadi pembusukan sisa-sisa makanan dan penyerapan air sehingga terbentuklah feses. Feses disimpan sementara oleh rektum lalu dikeluarkan melalui anus. Sehingga urutan organ-organ yang menyusun sistem pencernaan pada manusia adalah sebagai berikut. Saluran pencernaan. Setiap hari kita makan makanan yang mengandung zat-zat makanan yang berbeda. Tentunya dalam proses dan hasil berbeda pula. Nah, berikut akan dibahas secara rinci tentang mekanisme pencernaan pada karbohidrat, lemak, dan protein. Ada yang tahu mengapa vitamin, mineral, dan air tidak dijelaskan proses pencernaannya? Ya, karena vitamin, mineral, dan air tidak memiliki enzim yang spesifik untuk mencernanya. Strukturnya juga sangat sederhana dan mudah larut dengan air dan zat-zat lain. Jadi, di sini kita akan membahas secara rinci tentang proses pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein. Ketika makanan yang mengandung karbohidrat dikunyah, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase atau ptyalin. Enzim ini menghidrolisis pati atau amilum, salah satu polisakarida menjadi maltosa. Namun, makanan berada dalam mulut hanya dalam waktu singkat dan mungkin hanya sekitar 5% pati yang dihidrolisis pada saat ditelan. Kerja enzim amilase atau ptyalin dapat berlangsung terus selama 1 jam setelah makanan memasuki lambung, sampai isi lambung bercampur dengan zat yang disekresikan lambung. Selanjutnya, amilase atau ptyalin aktivitasnya dihambat oleh zat asam yang disekresikan lambung karena enzim tersebut tidak aktif saat pH di bawah 4. Setelah makanan dikosongkan dari lambung dan masuk ke duodenum, usus 12 jari, makanan kemudian bercampur dengan getah pankreas. Pati atau amilum yang belum dipecah dari mulut tadi akan dicerna oleh amilase yang diperoleh dari sekresi pankreas. Hasil akhir dari pencernaan karbohidrat adalah glukosa, fruktosa, galaktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Glukosa misalnya, selain diedarkan ke sel-sel seluruh tubuh melalui ileum untuk kebutuhan energi tubuh, jika di dalam hati terdapat kelebihan glukosa atau gula darah, glukosa tadi akan diubah menjadi glikogen atau gula otot dengan bantuan hormon insulin yang secara otomatis akan menjaga keseimbangan gula darah.
Glikogen tersebut disimpan di dalam hati dan jika sewaktu-waktu dibutuhkan, glikogen tersebut akan diubah kembali menjadi glukosa dengan bantuan hormon adrenalin. Pencernaan lemak. Pada saat kita makan makanan yang mengandung lemak, misalnya kacang tanah, pencernaan tetap dimulai dari mulut secara mekanik, kemudian ditelan melewati kerongkongan. Setelah sampai di dalam lambung, lemak mulai dicerna secara kimiawi oleh lipase lambung. Namun, sebagian besar pencernaan lemak terjadi di dalam usus halus. Lemak yang keluar dari lambung masuk ke dalam usus halus sehingga merangsang pengeluaran hormon kolesistokinin. Hormon ini menyebabkan kantung empedu berkontraksi sehingga mengeluarkan cairan empedu ke dalam duodenum, usus 12 jari. Garam empedu berfungsi memecah lemak yang berukuran besar menjadi lebih kecil sehingga memudahkan lipase yang dihasilkan oleh pankreas dalam mencerna lemak. Hasil akhir pencernaan lemak adalah asam lemak dan 2-monogliserida, gliserol, dan gliserida. Penyerapan atau absorpsi hasil pencernaan lemak terjadi di usus halus. Pencernaan protein. Di dalam mulut, protein dicerna secara mekanik dan tidak dicerna secara kimiawi. Setelah makanan yang dikunyah masuk ke dalam lambung, protein mulai dicerna secara kimiawi oleh enzim pepsin. Pepsin mampu mencerna semua jenis protein, termasuk kolagen yang merupakan bahan dasar utama jaringan ikat pada kulit dan tulang rawan. Ketika protein meninggalkan lambung, biasanya protein dalam bentuk proteosa, pepton, dan polipeptida besar. Setelah memasuki usus, produk-produk yang telah dipecah tadi akan bercampur dengan enzim tripsin, kimotripsin, dan peptidase. Tripsin dan kimotripsin memecah molekul protein menjadi polipeptida kecil, sedangkan peptidase melepaskan asam-asam amino. Itulah tadi video pembelajaran tentang mekanisme pencernaan. Semoga dapat membantu adik-adik belajar di rumah. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.